Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'd. Baik, santri-santriku sekalian, pada pelajaran fikih pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada pelajaran kelima, ya, yaitu sunnah-sunnah wudhu. Bisa kalian buka bukunya atau kalian langsung lihat di layar, yaitu halaman ke-10, ya, tentang sunnah-sunnah wudhu. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya yang dinamakan dengan sunnah, ya, adalah apabila perkara tersebut dikerjakan maka akan mendapatkan pahala. Dan jikalau tidak mengerjakannya dan kita meninggalkannya, ya, maka wudhu tersebut tetap sah, ya. Itu yang dimaksud dengan sunnah-sunnah wudhu. Apabila hal-hal sunnah-sunnah wudhu ini dikerjakan, maka kita akan mendapatkan poin pahala, ya. Dan apabila ditinggalkan, kita tidak melaksanakannya sunnah-sunnah wudhu ini, ya, ketika kita berwudhu, maka wudhunya tetap sah saja, ya. Tetapi ini semuanya yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya, ya, agar supaya ketika kita berwudu pun kita mendapatkan pahala yang banyak, bukan hanya saja kita melakukan yang wajib-wajib saja atau yang wajib-wajib saja atau yang rukun-rukun saja, kan, tetapi kita berusaha untuk mengamalkan sunnah-sunnah wudu juga, agar supaya pada saat kita berwudu, ya, pahala yang kita dapatkan dari berwudu tersebut adalah banyak, ya. Kita lihat yang pertama adalah sunnah-sunnah wudu. Antara lain di sini adalah membaca bismillah, ya. Membaca bismillah. Dikatakan di sini ya, membaca bismillah sebelum berwudu adalah salah satu sunnah yang dianjurkan, ya. Jadi namun menurut Imam Hambali menandaskan bahwa membaca bismillah sebelum mulai wudu adalah wajib. Rasulullah SAW bersabda, tidak disebut berwudu apabila tidak menyebut nama Allah atas wudunya. Ini yang menjadikan dalil Imam Hambali, ya. Biasanya Rasulullah SAW mengatakan tidak disebut berwudu apabila tidak menyebut nama Allah atas wudunya. Apabila tidak basmalah atau mengucapkan bismillah terlebih dahulu ketika akan berwudu. Ini yang menjadikan dalil wajibnya bagi Imam Hambali. Tetapi di sini katakan, namun mayoritas ulama fikih mengungkapkan bahwa ungkapan Rasulullah SAW tersebut, ya, perkataan Nabi SAW di atas menunjukkan ketidaksempurnaan wudhu, bukan tidak sah dalam wudhu, ya. Maka kesimpulannya adalah membaca bismillah sebelum berwudhu, ya, atau di tengahnya atau di akhirnya, itu merupakan perkara yang sunnah, ya. Baik, itu yang pertama, yaitu membaca bismillah di awal wudhu. Apabila kita lupa di awal wudhu, bisa di pertengahan wudhu. Apabila kita lupa di permulaan wudhu juga, maka kita bisa, ketika kita ingat, maka kita membaca bismillah ketika masih pada keadaan wudhu. Kemudian yang kedua adalah mencuci telapak tangan 3 kali sebelum wudhu, ya. Mencuci telapak tangan atau mencuci tangan, ya, telapak sama punggung tangannya sebanyak 3 kali sebelum berwudu. Ya, kita lihat di sini uraiannya. Ya, Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang di antara kalian terjaga atau terbangun dari tempat tidurnya, hendaknya dia mencuci 2 tangannya sebelum memasukkannya ke dalam bejana atau tempat air, sebab seorang di antara kalian tidak tahu di mana letak tangannya saat dia sedang tidur, ya. Jadi ketika kita telah tidur semalaman akan melaksanakan sholat malam atau sholat subuh, ya, maka disunahkan kita untuk mencuci kedua tangan kita terlebih dahulu, ya, lantaran kita tidak mengetahui di mana letak tangan kita pada saat kita sedang tidur, ya. Maksudnya hadis di atas adalah membersihkan 2 telapak tangan sebelum memasukkan kedua tangan kita ke tempat air wudhu kita,
ya. Kita membersihkan dulu, kemudian kita memulai untuk berwudu, memasukkan tangan kita ke dalam air wudu tersebut. Pada dulu dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menggunakan bejana air, ya, tempat air atau bejana air, misalkan ciduk misalkan. Jadi kita memasukkannya sebelum wudu, kita masukkannya air, kedua tangan kita ke dalam bejana air tersebut. Tetapi kalau kita misalkan habis tidur semalaman, ya, setelah tidur, maka sebelum memasukkan kedua tangan kita ke dalam tempat air untuk berwudu tersebut, sebaiknya kita disunahkan untuk membersihkannya terlebih dahulu. Itu maksudnya, ya. Ya. Kemudian yang ketiga di sini katakan, ini lihat gambar contoh mencuci telapak tangan, ya, 3 kali sebelum tidur, sebelum wudu, ya. Kemudian yang ketiga adalah bersiwak. Bersiwak setelah mencuci tangan dan sebelum berkumur-kumur, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jikalau bersiwak ini tidak akan menjadi beban memberatkan umatnya untuk dilakukan setiap berwudu, maka akan Nabi wajibkan, akan tetapi ditakutkan bersiwak ini jikalau diwajibkan ketika kita berwudu, maka akan memberatkan, sehingga bersiwak ini, ya, hukumnya adalah sunnah. Bisa bersiwak dengan batang pohon siwak, ya, bisa juga dengan menggunakan sikat gigi, memakai pasta gigi, ya. Kemudian yang keempat, kita lihat di sini adalah bersungguh-sungguh dalam berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung bila tidak sedang berpuasa. Ini yang namanya, kita lihat, ya, berkumur-kumur ketika berwudu. Bersungguh-sungguh berkumur-kumur, masukkan air ke dalam mulut kita, kemudian kita berkumur-kumur dengan air tersebut, kemudian kita mengeluarkannya air dari mulut kita. Ketika kita memasukkan air wudu tersebut ke dalam mulut kita, maka sebagian air tersebut kita masukkan pula ke dalam hidung kita. Itu yang dinamakan dengan istinsyak, yaitu memasukkan air wudu ke dalam hidung, ya, yang tujuannya adalah untuk membersihkan hidung dengan cara menghirup air ke dalam hidung tersebut. Itu namanya istinsyak. Kemudian istinsar adalah mengeluarkan kembali air dari hidung yang tadi air tersebut telah kita serap ke dalam hidung. Istinsar menyemprotkannya kembali atau mengeluarkan kembali air dari dalam hidung tersebut, ya. Jadi berkumur-kumur, masukkan air ke dalam mulut, kemudian kita kumur-kumurkan, dan sebagiannya kita masukkan air wudhu tersebut ke dalam hidung. Itu yang namakan istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, kemudian istinsar, mengeluarkannya kembali air tersebut, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian sebelum berwudu berkumur-kumur, membersihkan hidung dan hirupkan air ke dalam hidung, kemudian menyemprotkannya kembali atau mengeluarkannya kembali keluar dari hidung, maka dosa-dosanya berguguran sebagaimana tetesan air wudu yang jatuh ke bumi. Hadis riwayat Muslim, ya. Itu yang. Kemudian yang selanjutnya kita lihat di sini gambar berwudu, istinsyak dan istinsar, ya. Kemudian yang kelima adalah menyela-nyelai jenggot yang lebat, ya. Kalau kita memiliki jenggot yang lebat, maka disunahkan kita menyela-nyelainya dengan air wudu kita, ya. Kemudian yang keenam adalah menyela-nyelai jari-jari tangan dan kaki dengan air wudu. Kita lihat gambarnya di sini, ya. Sela-sela di antara jari ada sela-selanya, kemudian di antara jari-jari tangan dan juga jari-jari kaki ada sela-selanya, kemudian kita di sela-selai kita bersihkan dengan air wudu, ya. Itu disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukannya, menyela-nyelai jari tangan dan jari kaki ketika kita berwudu menggunakan air wudu, ya. Ya.
Kemudian yang selanjutnya adalah mengusap kedua telinga bagian luar dan dalam dengan air baru, ya, bukan dari air sisa mengusap kepala. Ini yang sunahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengusap daun telinga kita, kedua daun telinga kita kanan dan kiri, luar dan dalamnya. Ya, kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke bagian lubang telinganya, ya, menggunakan air yang baru, bukan sisa dari mengusap kepala sebelumnya, ya. Kemudian yang kedelapan adalah mendahulukan anggota wudhu yang sebelah kanan, ya. Mendahulukan, misalkan membasuh tangan kanan dulu lalu yang kiri, atau membasuh kaki kanan dulu kemudian yang kiri, ya. Dalam sebuah riwayat dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mendahulukan tangan kanannya, ya, ketika berwudu, ya, ketika memakai sandal, ketika menyisir rambut, dan juga ketika berwudu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu melihatnya bahasanya Nabi mendahulukan sebelah kanan dulu, ya, ketika memakai sandal atau ketika menyisir rambut, dan juga ketika berwudu. Maka kita mengikuti contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika berwudu kita mendahulukan sebelah kanan dulu. Jikalau anggota wudu kita itu terdiri dari kanan dan kiri, ya. Ya. Kemudian yang kesembilan adalah membasuh wajah, tangan, dan kaki masing-masing 2 kali atau 3 kali, ya. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sebagaimana kita ketahui kemarin bahwasannya 1 kali merupakan rukun. Jikalau tidak dikerjakan sama sekali, sedangkan itu termasuk rukun, maka wudhunya tidak sah. Akan tetapi membasuh wajah, tangan, dan kaki yang kedua kalinya dan yang ketiga kalinya itu merupakan sunnah. Jadi rukunnya 1 kali, sedangkan kedua dan ketiga kalinya adalah merupakan sunnah, ya. Akan tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa melakukannya, maka kita berusaha untuk melakukannya setiap berwudu agar pahalanya semakin banyak. Kemudian yang ke-10 di sini disebutkan muwalah. Termasuk sunnah-sunnah wudhu adalah muwalah, yaitu membersihkan anggota wudhu silih berganti tanpa jeda waktu. Sehingga mengakibatkan wudhu yang sebelumnya yang telah kita usap, kita basuh menjadi kering. Ya, tidak boleh seperti itu. Tidak ada jeda waktu. Ya, disunahkan kita muwalah terus menerus bergantian sampai wudhu kita itu selesai, ya. Sehingga tidak ada jeda waktu, ya. Kemudian yang terakhir di sini ada yang ke-11. Ya, kita bisa lihat di sini setelah wudhu, ya, membaca doa seperti di bawah ini, ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang berwudhu kemudian dia menyempurnakan wudhunya, ya, kemudian dia mengucapkan doa ini, maka dia akan dimasukkan ke dalam 8 pintu surga. Yang dipersilakan masuk memilih pintu surga yang mana yang dia kehendaki. Itu, ya. Lihat bacaan doanya, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah saja. La syarikalahu, yang tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dan aku bersaksi bahasanya Nabi Muhammad itu adalah hambanya dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan dengan doa, Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Artinya adalah, ya Allah, Allahumma ij'alni, ya Allah jadikan aku minat tawabina, termasuk orang-orang yang senantiasa sering bertobat, rajin bertobat. Waj'alni, dan jadikanlah aku, ya Allah, minal mutatahhirin, termasuk orang-orang yang senantiasa rajin membersihkan diri, ya. Ini yang dicontohkan, yang disunahkan pada saat kita berwudu. Di sini dalam kitab ini kita mempelajarinya kurang lebih ada 11 sunnah-sunnah wudu. Yang mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan semuanya, ya.
sunah-sunah wudhu ini setiap kita melakukan wudhu, sehingga semakin banyak pahala yang kita dapatkan untuk mengikuti dan juga mengikuti dalam rangka mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mencontohnya bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan wudhu. Mudah-mudahan bisa difahami. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.